aplikasi. Oleh karena itu sebetulnya kita juga ingin tahu apa yang, bagaimana berlangsungnya demonstrasi ini di lapangan. Oleh karena itu kita juga akan langsung berjumpa, menyapa Mas Ori yang juga hari Salvian, ini Ori Salvian, yes. jurnalis Detikom yang sudah hadir di lokasi langsung. Selamat sore Mas Ori. Selamat sore Edo dan juga Erja. Mas Ori ini lokasinya di depan Patung Kuda ya? Benar nggak? Tamrin ya? Ya benar, di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Baik. Baik. Ini kalau dilihat dari background Mas Ori sekarang terlihat para driver ojek online sepertinya masih dalam aksi unjuk rasa dan menyuarakan aspirasinya begitu ya. Gimana pantauan sejauh ini Mas Ori sejak tadi siang sudah dimulai? Apa saja tuntutannya, kemudian seperti apa kondisinya berlangsungnya? Ya baik, speakers, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Memang saat ini sedang dilaksanakan penyampaian aspirasi ataupun aksi demonstrasi dari para pengemudi ojek online yang memang sudah berdatangan sejak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Memang para pengemudi ini terus berdatangan hingga pada hari ini ataupun jam saat ini. Terlihat di belakang saya dua ruas jalur yang ada di Jalan Merdeka dan masih ditutup oleh pihak kepolisian. Jadi dua jalur tersebut memang sudah digunakan untuk penyampaian aspirasi ataupun aksi demo pada saat ini. Jika dilihat dari belakang saya masih disampaikan orasi-orasi tuntutan dari para pengemudi ojek online, seperti mereka menginginkan tarif ojol itu sebesar 10%, ataupun potongan tarifnya sebesar 10%, tadi juga menaikkan tarif karena mereka mengklaim jika mereka menarik dengan paket hemat itu mereka hanya mendapat sekitar 5.000 hingga 7.000 rupiah. Jadi mereka ingin juga dihapuskan adanya tarif hemat yang ada di aplikasi sehingga masyarakat dan juga pengemudi ini merasa diuntungkan dengan adanya tarif seperti yang biasanya, jadi tidak dengan tarif hemat. Lalu mereka juga ingin regulasi yang jelas untuk mengatur adanya transportasi online sehingga mereka berkendara maupun bekerja dalam sehari-hari itu dapat terlindungi. Edo dan juga Baik. Mas Ori, namun dari ya berbagai poin yang disampaikan juga gitu ya oleh teman-teman dari ojol ini sudah tersampaikan, apakah sudah ada respon dari pihak aplikator misalnya atau mungkin juga dari Regulator. ya regulator atau Regulator. mungkin dari regulator ya? Ya tadi ada kejadian yang cukup menarik. Salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan, dia adalah sekretaris dari Direktorat Jenderal Darat dari Kemenhub itu datang, namun masa menolak kehadiran dari pejabat Kemenhub tersebut. Mereka menginginkan Menteri Perhubungan sendiri yang hadir langsung di tengah-tengah masa aksi, sehingga tadi sempat ada penolakan dengan kehadiran dari pejabat Kemenhub tersebut. Namun tadi pejabat Kemenhub tersebut sempat menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi ini nantinya memang akan dibahas oleh Kementerian Perhubungan dan juga sudah dipastikan sudah akan dibahas, namun memang belum ada hasil yang konkret sehingga masa masih menunggu hingga saat ini. Tadi pejabat Kemenhub tersebut juga menyampaikan beberapa tuntutan yang juga disampaikan oleh masa aksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti menaikkan tarif untuk angkutannya sendiri dan juga potongan dikurangi menjadi 10%. Itu dan juga itu. Apakah ada janji begitu dari pejabat Kementerian Perhubungan atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tadi bahwa nanti Menteri Perhubungan akan menemui para massa aksi atau seperti apa, Ori? Ya memang tadi tidak sempat disampaikan, namun memang perwakilan dari massa aksi ini juga nantinya akan bertemu di kantor Kementerian Perhubungan, namun belum tahu siapakah nanti akan mereka temui ataupun beraudiensi. Namun memang hingga saat ini memang sedang proses dari perwakilan 10 hingga 25 orang dari massa aksi ini untuk bisa
beraudiensi langsung di Oke. kantor Kementerian Perhubungan yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari Patung Kuda. Tapi belum diketahui jadwalnya ya? Jadwal pastinya? Ya, untuk jadwalnya sendiri mungkin sesaat lagi karena tadi sudah dikumpulkan dan Oke. juga sudah memilih dari mana saja perwakilan dari pengemudi ojek online ini. Oke. Untuk di kawasan Patung Kuda sendiri ada estimasi nggak berapa banyak driver ojek online yang berdemonstrasi di sana? Jika dilihat dari pantauan langsung yang ada di sini memang berkisar di angka 3.000 hingga 5.000 massa. Ya memang mereka tergabung ataupun terdiri dari pengendara ojek online, motor, lalu juga ojek online ataupun taksi online, lalu juga pengantaran barang dan juga makanan. Jadi bukan hanya ojek online saja, namun juga terdapat dari taksi online dan Oke, juga pengantaran kurir juga barang dan ada ya? makanan. Ya, jadi mereka sepakat untuk beraksi ataupun menyampaikan aspirasi langsung di kawasan Patung Kuda. Baik, dari informasi yang juga mungkin sudah didapatkan di lapangan, apakah sebetulnya ada informasi lanjutan mengenai sampai kapan para driver ini akan melakukan Demonstrasi. demonstrasi atau bahkan juga mematikan aplikasinya gitu? Ya tadi saya juga sempat mewawancarai satu perwakilan dari masa aksi. Jadi mereka yang di sini memang mematikan aplikasi untuk tidak menarik ojek online. Namun juga masih banyak tadi masyarakat ataupun pengendara ojek online yang juga melintasi di kawasan Jalan Merdeka Barat menuju ke arah Sarina, dan mereka juga menegaskan tidak akan melakukan sweeping maupun penurunan penumpang jika karena juga ada pengendara ojek online lain yang lewat. Karena memang salah satunya tadi menyampaikan bahwa itu adalah hak dari masing-masing, ataupun jika mereka mempunyai kebutuhan tertentu, jadi mereka tidak memaksakan untuk memaksa untuk melakukan sweeping ataupun mematikan aplikasi bagi ojek online yang masih menarik. Namun jika mereka yang ada di sini memang terlihat tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti menarik ojek online maupun barang dan juga taksi online. Jadi mereka di sini masih mematikan aplikasi, namun sampai kapannya memang belum diketahui. Tapi benar bahwa mereka menyiapkan opsi rencana untuk mendirikan kemah di Kementerian Perhubungan. Baik, tadi juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto juga sempat hadir di sini. Irjen Karyoto juga menyampaikan bahwa para massa aksi ini dibatasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi nantinya jika setelah jam itu mereka belum bubar, nantinya akan tanda kutip akan dibubarkan. Baik. Jadi dapat izinnya sampai jam 6 begitu ya. Mudah-mudahan sebelum jam 6 sudah diberikan kepastian gitu ke Betul. teman-teman yang berunjuk rasa dan mendapatkan audiensi sesegera mungkin dengan regulator yang diinginkan gitu. Iya, dan tentunya juga tetap bisa berjalan dengan kondusif, dengan aman, lancar juga sampai ya berakhirnya demonstrasinya juga Kondusif hari kan, ini ya. Ori, sejauh ini apa ada pantauan di lapangan yang terlihat soalnya tadi dibilang juga tidak melakukan aksi sweeping, jadi harusnya sih aman terkendali ya di sana ya. Gimana Ori? Ya paling tadi ada diwarnai seperti bakar ban, lalu juga menyalakan flare. Tapi itu hanya berlangsung sesaat saja karena polisi juga melakukan imbauan jika tidak dimatikan akan ditembak dengan water cannon. Jadi sehingga langsung dimatikan oleh para massa aksi. Sehingga memang bisa dibilang aksi demonstrasi pada siang hingga sore ini berjalan dengan kondusif. Baik ya. Terima Alhamdulillah kasih. kalau lancar ya. Kalau gitu ya. Ori untuk Ada informasinya. yel-yelnya nggak? Sorry. Nggak yel-yel kayaknya ya. Jadinya kuis dong kalau yel-yel Aiza ya. Nah, maksudnya kan biasanya biar sambil menyuarakan gitu ya, biar juga sambil daripada membakar ban mungkin teman-teman kita membakar semangat biar suaranya semakin didengar juga sama regulator gitu. Iya. Ya kan, Kalau sambil tepuk kalau tangan, misalnya ada sambil yel-yel. inspo untuk bikin yel-yel, kira-kira apa yel-yelnya? Kami dari
paguyuban. Pakai baju. Udah dikode sama Ori. Terima kasih Ori atas laporannya. Kita ke teman-teman dari Surabaya untuk mencari tahu gimana aksi yang dilangsungkan di Surabaya sendiri. Kabarnya juga akan ada aksi di sana dari teman-teman driver ojek online di Surabaya. Terima kasih sekali lagi Ori. Dan Mas Ori Selamat juga bertugas selamat kembali. menemukan Terima mau kasih. pulang pakai ojol yang mana ya. Ini yang mau nganter Mas Ori pulang banyak kayaknya dari sini. Selamat sore, sehat selalu, hati-hati di jalan. Loh. Oh, sorry, terima Selamat kasih. bertugas kembali.